Halo semeton, kita jumpa lagi di channel kita, channel pecinta bonsai ya. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat di hadapan kalian, seperti yang kalian saksikan, ada bahan bonsai kimeng ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat bonsai kimeng agar tampilannya lebih menarik dan bagaimana cara pengawatan bahan bonsai kimeng, sekaligus bagaimana mengkonsep bahan bonsai yang sederhana seperti ini menjadi suatu bonsai yang menarik, yang bagus. Simak terus. Oke, lanjut. Ini seperti bahan bonsai twin ya, gaya twin, tapi saya tidak akan pakai batang yang di bagian bawah seperti ini, atau cabang ya, cabang yang di bagian bawah seperti ini. Ukurannya cukup besar, tapi karena menutupi gerak batang utama dari bonsai atau bahan bonsai ya, kimeng yang saya miliki ini, jadi saya potong ya. Nah, kemudian bekas potongan yang besar seperti ini kita rapikan, baru kita akan isi salep kambium biar lebih cepat menutup ya, kambiumnya cepat jalan juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya dulu tampilan di bagian bawah. Kemudian kita lakukan seleksi perantingan semeton, karena ini menggunakan konsep bunjin ya, berkelok tinggi baru ada ranting-ranting. Nah, ini konsep bunjin. Kita perlu seleksi dulu perantingannya ya, atau cabang-cabang yang tumbuh ya, atau kita sisakan ranting-ranting yang akan kita pakai ya. Nah, ini tumbuh di bagian ketiak, gerakan ya, pas digerakannya seperti itu saya potong untuk gimana ya, biar nggak menutupi batang utama, sekaligus nggak di ketiak ya, kita gunakan rantingnya itu. Nah, tahap selanjutnya baru kita lakukan pruning semeton. Oke, seperti di awal saya katakan, kali ini saya akan membuat bonsai dari bahan kimeng, dari bahan yang sangat sederhana menjadi bonsai yang cantik, yang siap untuk dinikmati ya. Sekaligus mengkonsep juga, dan sekaligus bagaimana cara pengawatan bahan bonsai kimeng ya. Oke. Seperti biasa ini masih proses pruning semeton. Jadi seperti biasa sampai saat ini ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai yang sudah selalu menyimak video atau konten-konten dari channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bisa memberikan informasi-informasi yang seputar bonsai ya, seputar bonsai, terus berbagi pada teman-teman semua dan bisa menginspirasi ya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke akun sosial media kalian, biar teman-teman kalian yang sehobi, kita yang sehobi jadi tahu ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai yang sudah mendukung channel ini sejauh ini, dimanapun kalian berada ya, di seluruh Nusantara, ada juga yang dari luar negeri ya, negara tetangga Malaysia. Salam ya, salam satu hobi, salam bonsai. Ada juga yang dari luar, mungkin nggak paham dengan bahasa saya, yang penting saya udah menyapa, seperti itu. Nah, ini proses pruningnya udah hampir selesai semeton. Untuk perantingan cukup banyak, dan kita bisa olah nanti biar kelihatan menjadi bonsai yang siap pajang, yang siap dinikmati ya. Nah, ini konten saya buat tentang pengawatan, mengkonsep, kemudian style yang saya gunakan ini juga request dari teman-teman, karena kemarin ada beberapa teman yang request coba membuat bonsai yang ukuran small dari bahan kimeng. Ada juga yang request dari bahan sancang, ada juga yang request
dari bahan elegan, sekaligus ada yang request juga bagaimana cara pecah bonggol ya. Jadi saya tampung semua aspirasi dari teman-teman. Nanti saya akan buatkan video satu persatu, sambil jalan saya akan buatkan video yang kalian request ya. Nah seperti ini semeton. Setelah di pruning, rantingannya cukup banyak dan gerakan batangnya seperti ini ya, meliuk. Akan tetapi ada salah satu ranting yang setelah diamati ternyata memang menutupi gerak batang utama dan harus dipotong ya, biar tampilannya lebih menarik dan gak terlalu banyak kita menggunakan cabang semeton. Seperti ini kan di menusuk ke depan, jadi saya buang. Tapi di bagian atas juga ada menusuk ke depan. Nah karena ruang di sebelah kanan agak kosong, dan ini juga proyeksinya nggak untuk kontes ya, jadi saya biarkan dulu sembari menunggu ranting atau tunas yang tumbuh tepat di bagian sebelah kanan. Untuk sementara saya gunakan yang kecil ini untuk menutupi kekosongan di sebelah kanan ya. Nah untuk proses wiring atau pengawatan pada bahan bonsai kimeng, usahakan kawat benar-benar kencang mengikat cabang ya atau ranting yang akan kita bentuk. Kemudian kalau kita mau mengarahkan ranting ke sebelah kanan, usahakan lilitannya mengarah ke sebelah kanan, dan begitu sebaliknya kalau mau ke kiri ya dililit ke kiri, dan usahakan kawat jangan sampai ada yang menyilang ataupun menumpuk ya semeton. Nah kalau menyilang nanti ketika proses membuka kawat ya, contoh yang di bawah, kawat yang di bawah kan ada, kalau menyilang pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ketika kawat yang di bawah ini udah masuk ke kambium, maka kita akan kesulitan ketika membuka kawat tersebut. Otomatis kita harus membuka dulu kawat yang di bagian atas ya. Nah kurang lebih seperti itu akan mempersulit kita melakukan pelepasan kawat ya pada bahan bonsai yang kita miliki. Otomatis pasti akan menjadi sangat ribet ya. Itu juga alasan kenapa jangan sampai ada kawat yang menyilang ya semeton. Kalau menumpuk tetapi satu arah, oke lah masih bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau udah menyilang jangan sampai seperti itu ya. Oke. Kemudian dari pemilihan cabang, usahakan pemilihan cabang jangan terlalu banyak ya. Ini juga masukan dari teman-teman, kemarin ada yang komen pemilihan cabang terlalu banyak. Nah karena kenapa saya selalu membuat bonsai dari bibit tetapi percabangannya kadang banyak sekali yang saya pakai, karena kalau kita membuat bonsai dari bibit otomatis kita memerlukan ranting atau cabang untuk menutupi dimensi-dimensi, karena kita proyeksinya membuat bonsai small ataupun dari bibit itu langsung kebentuk ya, artinya langsung siap untuk dipajang seperti itu. Nah kalau kita memproses dari awal, baru kita akan proyeksikan ranting-ranting, beberapa ranting yang akan kita pakai. Nanti ketika rantingnya udah cukup besar baru kita potong, baru kita akan membuat perantingan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah itu salah satu alasan kenapa saya selalu menggunakan banyak ranting. Tetapi di konten kali ini saya berikan contoh pada teman-teman pemilihan ranting atau cabang ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan ya. Contohnya seperti kimeng ini. Jadi untuk percabangannya seperti biasa karena konsep bunjin tetapi formal ya. Kanan, kiri, belakang, kemudian ada lengan kanan, kiri, lagi belakang, baru top. Nah ini udah konsepnya udah mengena ya, artinya kanan, kiri, depan, belakang. Seperti halnya kita membuat bonsai formal kan, tangan kanan dulu baru kiri, atau tangan kiri dulu baru kanan ke belakang, kemudian lagi membentuk tangan kanan, tangan kiri lagi ke belakang, baru top ya, baru semraut sehingga membentuk piramid ataupun pohon yang besar di alam ya, kurang lebih seperti itu semeton. Untuk proses penekukannya juga harus berhati-hati karena ini perantingannya kecil ya, oke lah masih sangat
lentur, masih sangat gampang untuk dibentuk ya semeton. Akan tetapi kalau penekukan yang besar, mungkin sekelingking, usahakan dilapisi dulu pakai rapia yang dikecil-kecilin, seperti video-video dari konten luar negeri tersebut ya, pasti teman-teman udah pernah nonton lah. Ataupun bisa menggunakan plastik ataupun ban dalam juga bisa semeton. Nah, ini udah hampir selesai ya proses penekukannya. Nah, ini ada ranting yang di bagian bawah patah ini semeton. Saya buang dulu, saya sisakan segitu ya. Oke semeton, kita tekuk lagi. Ini untuk topnya ya semeton. Untuk top, karena batang utama udah langsung mengarah ke top, jadi ini ranting yang cukup banyak ini saya gunakan biar mahkotanya lebih kelihatan semeton, seperti itu. Ini alasan kenapa saya menggunakan banyak ranting di top ya. Oke, tetap berhati-hati ketika melakukan penekukan, dan mungkin kedepannya saya akan lebih sering membuat konten tentang beringin kimeng ya, karena banyak sekali bahan-bahan kimeng kecil yang udah saya bentuk, artinya siap untuk dibuatkan konten ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini semeton. Kalian bisa lihat tangan kanan kiri, belakang, kemudian baru membentuk top. Oke, kita seleksi dulu atau pangkas dulu sedikit ranting-ranting yang lumayan panjang. Jadi untuk pembuatan konsep bunjin seperti ini, kita bisa menggunakan bibit, tetapi kalau punya bahan seperti ini meliuk tinggi, lebih baik dibuat konsep bunjin seperti ini ya. Oke, ini udah makin kelihatan, udah makin enak dipandang ya ketika mendapatkan sentuhan wiring sedikit dan penekukan ya. Oke, jadi kalau dalam membuat suatu bonsai ya usahakan percaya diri lah. Usahakan berpikir kalau kita mampu membuat suatu karya seni yang mampu membuat orang lain sedikit kagum dulu ya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja semeton. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini semeton. Nah, kalian bisa saksikan ya. Siap untuk dinikmati, tinggal dipindahkan pot sedikit udah beda lagi nih. Oke, jadi karena saya jual beli, saya jual ini dengan harga 200.000 semeton. Buat semeton yang berminat bisa langsung DM ataupun WhatsApp saya ya. Oke, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya semeton.